Ya, halo anak-anak. Masih semangat dengan pembelajaran bahasa Indonesianya? Ya, baik. Jadi, materi kita yang sekarang adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: satu, mengetahui metode dalam menyampaikan pidato. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Nah, adik-adik, di sini ada metode-metode yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan isi pidato. Metode-metode itu ada 3, yaitu 1, etika. Nah, metode ini berkaitan dengan adab atau sopan santun yang berlaku di masyarakat. Metode yang kedua adalah logika. Logika itu metode yang berkaitan dengan nalar atau sesuatu yang logis. Jadi, kita harus menyampaikan sebuah argumen atau pendapat secara logis atau masuk akal. Metode yang ketiga adalah emosi. Nah, metode emosi adalah metode yang digunakan untuk menggugah perasaan audiens atau pendengar. Nah, di sini lebih ke pemilihan kosakata yang dapat membangkitkan emosi sehingga pendengar dapat merasakan empati dari pidato yang kita pidatokan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada contoh teks pidato berikut. Nah, di sini adik-adik, ini adalah sebuah potongan dari teks pidato Bung Tomo. Nah, di sini Bung Tomo menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan etika, emosi, dan logika. Itu kita bisa lihat dari potongan pidatonya. Mulai dari pendekatan etika. Di sini kita bisa lihat dia menggunakannya pada kutipan sebagai berikut. Jangan mulai menembak, baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menerjang mereka itu. Nah, di sini etikanya adalah jika orang mencari masalah dengan kita, barulah kita merespon. Jadi kita sebagai manusia jangan mencari masalah, biarkan saja masalah itu yang datang ke kita, baru kita selesaikan. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan emosi. Nah, itu bisa kita temukan dalam kutipan pidatonya sebagai berikut. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Nah, di sini pendekatan emosinya ada pada kosakata hancur lebur. Jadi kita harus berjuang daripada kita tidak merdeka. Yang berikutnya adalah pendekatan logika. Nah, di sini kita bisa lihat dari kutipannya, yaitu, dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Berjajalah, saudara-saudara, Tuhan akan lindungi kita sekalian. Nah, di sini pendekatan logikanya adalah Allah selalu berada di pihak yang benar. Jadi jika kita berada di pihak yang terjajah, jangan takut, karena Allah bersama kita dan kita pasti akan menang. Nah, seperti itu pendekatan logika yang dipakai Bung Tomo. Nah, di sini adik-adik ada aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama adalah penampilan. Nah, cara berpakaian. Berpakaianlah yang rapi untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk berpidato. Yang kedua adalah mental. Nah, ini juga penting. Jadi sebaiknya kita melatih mental jauh-jauh hari sebelum kita memulai berpidato, seperti
berbicara di depan cermin atau berbicara di sebuah ruangan yang luas dan membayangkan bahwa di ruangan itu terdapat banyak audiens seperti itu. Itu adalah cara untuk melatih mental. Yang berikutnya adalah suara. Nah, ini juga penting. Jadi, usahakan dalam berpidato menggunakan suara yang besar, yang cukup kuat agar bisa sampai ke telinga para pendengar dengan jelas. Yang berikutnya adalah sikap yang wajar. Nah, sikap yang wajar ini berkaitan dengan gestur atau gerakan tubuh. Seperti ya, gunakanlah gestur atau gerakan tubuh itu secara cukup. Jadi jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menentukan topik pidato, contoh memerdekakan diri dari rasisme. Yang kedua, menentukan tujuan pidato, contohnya mengajak pendengar untuk menghilangkan rasisme dan merangkul semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk argumen, contoh saya membaca berita di koran mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Hal itu dipicu oleh provokasi dari beberapa oknum yang berprasangka bahwa mahasiswa Papua melecehkan bendera merah putih. Langkah yang keempat adalah menyusun struktur pidato. Jadi contohnya di sini, strukturnya itu yang pertama hakikat kemerdekaan, yang kedua rasisme di Indonesia, yang ketiga contoh konkret rasisme, dan yang keempat alasan rasisme harus dilawan. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan struktur pidato. Nah, di sini mengembangkan struktur pidato itu akan menjadi hasil akhirnya itu adalah sebuah teks pidato persuasif. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pengembangan dari struktur pidato yang kita buat tadi. Nah, di sini sebuah pidato ini berjudul cara menanggulangi rasisme yang ada di Indonesia. Nah, ini Bapak bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Nama saya Budi dan saya merupakan siswa kelas 9A SMPN 1 Wates. Saya berusaha mengingatkan hadirin sekalian untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai untuk kita semua dan anak cucu kita kelak. Sejak 75 tahun yang lalu, Indonesia sudah memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Merdeka dalam KBBI berarti bebas, berdiri sendiri, dan lepas dari tuntutan. Dari hal tersebut, bisa kita pahami bahwa merdeka adalah lepas dari segala bentuk penindasan, baik penindasan secara fisik ataupun mental. Namun realitanya, apa benar seluruh warga Indonesia sudah terbebas dari penjajahan? Penindasan masih sering kita temui di sekeliling kita, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan sekolah kita. Salah satu bentuk penindasan yang akan saya bahas adalah rasisme. Rasisme muncul akibat adanya pandangan bahwa sebuah ras lebih unggul daripada ras yang lain. Secara tidak sadar, kita melakukan tindakan rasis kepada orang yang berada di sekitar kita, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan sekolah kita. Salah satu contohnya adalah dengan menyebut mereka dengan "Woi hitam" atau "Hei anak Cina" dan sebagainya. Sebagian dari kita masih hidup dengan prasangka bahwa orang Papua adalah orang yang temperamental, tidak ramah, terbelakang, dan sebagainya. Saya yakin itu tidak benar. Mengapa? Karena saya memiliki teman dari Papua yang ramah dan cerdas. Selain itu, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita di koran mengenai tindak kekerasan yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Hal itu dipicu oleh provokasi dari beberapa oknum yang berprasangka bahwa mahasiswa Papua melecehkan bendera merah putih. Saya sangat menyayangkan beberapa media yang mengemas berita tersebut dengan adanya kecenderungan memojokkan mahasiswa Papua. Saya yakin hal ini disebabkan oleh tidak adanya komunikasi antar warga setempat dengan mahasiswa Papua yang tinggal di sana. Apabila dugaan pelecehan bendera tersebut diusut dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum, saya yakin tidak ada kekerasan yang terjadi di antara kita. Anggapan bahwa orang Papua termasuk orang yang terbelakang, kotor, jorok, dan bodoh harus kita tinggalkan di belakang kita. Sebagai manusia yang adil dan beradab, sudah sewajibnya kita memperlakukan manusia layaknya manusia. Suara mereka harus kita dengarkan. Suara mereka sama pentingnya, karena kita sama-sama rakyat Indonesia. Apabila kita masih saja memelihara rasisme di negeri ini, berarti kita merebut kemerdekaan mereka. Kita meninggalkan mereka dalam belenggu penindasan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling menjaga persatuan dan menghormati satu sama lain tanpa memandang ras kita. Kita semua adalah saudara yang disatukan oleh Sang Merah Putih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada terdapat tutur kata yang saya kurang berkenan di hati hadirin semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, tadi adalah contoh menuangkan gagasan atau pikiran berupa teks pidato persuasif. Nah, contoh menuangkan gagasan atau pikiran berupa lisan itu kita bisa lihat dari contoh video berikut. Disimak baik-baik ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Wijiati selaku pembimbing pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rafa Khairatin Zakia dari kelas 9A akan membawakan pidato singkat yang berjudul Stop Bullying. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana bullying sering terjadi. Bullying yang terjadi di sekolah biasanya itu berbentuk pelecehan verbal yang berupa ejekan maupun godaan. Pelaku bullying melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan teman sebaya, atau mereka merasa diri mereka penting dan merekalah yang memegang kendali. Tak jarang juga aksi bullying ini disebabkan karena program TV. Bullying tentunya memiliki efek buruk jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku bullying itu sendiri. Bagi korban, perilaku tersebut dapat merenggut rasa percaya diri mereka. Sedangkan bagi pelaku, tindakan itu bisa menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lebih parahnya lagi, banyak korban bullying yang tidak berani mengeluh karena takut akan menerima aksi dari pelaku bullying tersebut. Ada banyak hal atau sering kali terjadi pada korban bullying, diantaranya yang pertama itu sulit tidur, yang kedua sulit menaruh perhatian pada orang lain, yang ketiga sering membuat alasan untuk bolos sekolah, yang keempat menjauhkan diri dari aktivitas atau kegiatan yang dia sukai sebelumnya, yang kelima tampak gelisah, lesu dan berputus asa secara terus-menerus. Lantas bagaimana cara kita untuk menanggulangi bullying tersebut?
Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing untuk berhenti mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Percayalah bahwa kita bisa menghapuskan bullying. Nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Nah, adik-adik, seperti itulah contoh sebuah pidato persuasif.